Hidup Rania Adhitama adalah sebuah mahakarya yang dipajang di etalase kesempurnaan. Setiap sudutnya tertata rapi, berkilau, dan mengundang decak kagum bagi siapapun yang melihatnya. Dari luar, orang-orang melihat seorang wanita di puncak dunia. Di usianya yang baru menginjak awal 30-an, ia telah memegang kendali penuh atas Adhitama Group, sebuah imperium bisnis yang diwariskan oleh ayahnya. Ia bukan sekadar pewaris yang duduk manis. Ia adalah otak di balik ekspansi perusahaan yang semakin menggurita dalam beberapa tahun terakhir. Ruang kerjanya di lantai teratas gedung pencakar langit miliknya adalah saksi bisu dari ketajaman analisis dan ketegasan keputusannya. Jendela raksasa dari lantai ke langit-langit membentangkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk, seolah menegaskan bahwa kota itu berada dalam genggamannya. Namun, di balik citra wanita karir yang dingin dan penuh perhitungan, Rania adalah seorang istri yang memuja suaminya, Dimas Prakoso. Baginya, Dimas adalah pelengkap kebahagiaannya. Sebuah pelabuhan hangat tempat ia bisa melepaskan segala penat setelah seharian bergulat dengan angka dan strategi. Dimas, seorang pria dengan senyum menawan dan tutur kata yang lembut, selalu hadir sebagai sosok suami yang suportif. Ia tidak pernah menunjukkan rasa terintimidasi oleh kekayaan dan kekuasaan Rania. Sebaliknya, ia sering melontarkan pujian, mengatakan betapa bangganya ia memiliki istri sehebat Rania. Ia akan menyambut Rania di pintu dengan segelas teh hangat, memijat bahunya yang kaku, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang rapat yang alot atau klien yang menyebalkan. Dimas adalah surga pribadinya. Kemewahan adalah udara yang mereka hirup setiap hari. Mereka tinggal di sebuah mansion di kawasan paling elit di ibu kota, sebuah istana modern dengan pilar-pilar tinggi, kolam renang pribadi yang membentang seperti danau kecil, dan taman yang dirawat oleh selusin tukang kebun. Tentu saja, akta kepemilikan rumah itu 100% atas nama Rania Adhitama, warisan mutlak dari keluarganya. Dimas mengendarai mobil sport terbaru keluaran Eropa, hadiah dari Rania atas nama perusahaan. Ia memegang beberapa kartu kredit Black Card dengan limit tak terbatas. Semuanya terhubung ke rekening utama Rania. Ia tidak perlu bekerja keras. Posisinya sebagai direktur di salah satu anak perusahaan Adhitama Group lebih terasa seperti formalitas. Sebuah jabatan yang diberikan Rania agar suaminya memiliki kesibukan dan harga diri. Dan dalam lingkaran kesempurnaan itu, ada Vina Lestari, sahabat Rania sejak mereka masih mengenakan seragam putih biru. Vina adalah tempat Rania menumpahkan segala rahasianya. Orang pertama yang ia hubungi saat mendapat kabar gembira, dan bahu pertama yang ia cari saat merasa sedih. Vina, dengan penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang selalu ceria, tampak begitu tulus. Ia sering datang ke rumah Rania, menghabiskan akhir pekan bersama, bergosip di tepi kolam renang, atau menemani Rania berbelanja hingga larut. Vina adalah saksi hidup perjalanan cinta Rania dan Dimas. Bahkan ia yang menjadi pengiring pengantin di hari pernikahan mereka. Bagi Rania, Vina bukan sekadar sahabat. Ia adalah saudari yang tidak sedarah. Namun, surga yang dibangun di atas fondasi kepercayaan itu ternyata hanyalah sebuah rumah kaca yang rapuh. Dalam beberapa bulan terakhir, retakan-retakan kecil mulai muncul, nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat udara di dalamnya terasa berbeda. Semua dimulai dari hal-hal sepele yang coba Rania abaikan. Dimas mulai sering pulang larut malam dengan alasan klasik, lembur. Awalnya Rania percaya, bahkan menyiapkan air hangat dan makan malam untuknya. Tetapi frekuensinya menjadi semakin sering, bahkan di akhir pekan. Aroma parfumnya terkadang terasa asing, bukan aroma parfum Rania yang biasa ia pakai, juga bukan aroma parfum Dimas sendiri. Saat ditanya, Dimas akan tertawa dan berkata, "Mungkin aroma parfum klien, sayang. Kamu terlalu sensitif." Rania pun memilih untuk mempercayainya. Ponsel Dimas yang biasanya tergeletak begitu saja, kini selalu dalam mode senyap dan layarnya menghadap ke bawah. Beberapa kali, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, sebuah panggilan masuk. Nama peneleponnya tidak muncul, hanya nomor. Dimas akan terlihat sedikit gugup, menolak panggilan itu dengan cepat, lalu memasukkan ponselnya ke saku. Telemarketing, mengganggu saja, kilahnya. Lagi-lagi, Rania memaksa dirinya untuk percaya. Ia tidak mau merusak keharmonisan rumah tangganya hanya karena kecurigaan tak berdasar. Ia adalah wanita cerdas. Ia tidak boleh terjebak dalam drama cemburu yang picisan. Vina juga mulai berubah. Ia yang biasanya paling antusias jika diajak bertemu, kini lebih sering menolak dengan berbagai alasan. "Maaf Ran, ibuku sedang tidak enak badan." Atau,
Aku ada janji dengan sepupuku dari luar kota. Atau sekadar, aku lagi capek banget, butuh istirahat. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, tetapi insting Rania merasakan ada yang aneh. Ada jarak yang tercipta di antara mereka. Tawa Vina tidak lagi terdengar lepas seperti dulu. Sorot matanya seringkali kosong saat Rania bercerita tentang rencana liburan mewahnya bersama Dimas. Rania pikir, mungkin Vina sedang punya masalah pribadi yang tidak ingin ia bagi. Sebagai sahabat, ia mencoba memberinya ruang. Puncak dari kegelisahan Rania terjadi di sebuah acara gala dinner perusahaan. Malam itu, ia tampil anggun dengan gaun rancangan desainer ternama, menggandeng Dimas yang tampak gagah dengan setelan jas mahalnya. Vina juga hadir sebagai tamu undangan pribadi Rania. Di tengah keramaian, saat Rania sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnisnya, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah momen. Di sudut ruangan yang agak remang, ia melihat Dimas dan Vina berdiri berdekatan. Tidak ada yang aneh dari orang yang berdiri berdekatan, tetapi tatapan mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Itu bukan tatapan antara suami sahabatnya dan sahabat istrinya. Itu adalah tatapan penuh keintiman, pemahaman, dan rahasia. Hanya sepersekian detik, sebelum mereka menyadari Rania melihat dan buru-buru mengubah ekspresi. Jantung Rania berdebar kencang. Dingin menjalari tulang punggungnya. Ia mencoba menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin pencahayaan ruangan yang menipu. Tetapi bayangan tatapan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Saat di mobil dalam perjalanan pulang, ia mencoba bertanya pada Dimas dengan nada sesantai mungkin. "Kamu sama Vina tadi ngobrolin apa?" Kelihatannya serius sekali. Dimas tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit dipaksakan. "Oh, tidak ada yang penting. Vina hanya curhat soal pekerjaannya. Kasihan dia, sepertinya sedang banyak tekanan." Jawaban itu seharusnya menenangkan Rania. Tetapi entah kenapa, jawaban itu justru membuat perasaan tidak enaknya semakin menjadi. Malam itu, saat Dimas sudah tertidur pulas di sampingnya, Rania tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamarnya yang tinggi, merasakan betapa luas dan dinginnya ruangan itu. Ia merasa sendirian. Surga yang ia banggakan, untuk pertama kalinya, terasa seperti sangkar emas yang dingin dan hampa. Ia masih berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Ia tidak tahu bahwa retakan kecil di rumah kacanya akan segera pecah berkeping-keping, memperlihatkan kebenaran yang jauh lebih buruk dari mimpi terkelamnya sekalipun. Pagi datang membawa keheningan yang aneh. Mentari Jakarta bersinar terik seperti biasanya, menembus jendela-jendela raksasa di Menshan Adhitama, tetapi sinarnya tidak mampu menghangatkan hati Rania yang semalaman diselimuti kegelisahan. Dimas sudah berangkat lebih dulu. Katanya ada rapat pagi yang sangat penting. Vina juga tidak bisa dihubungi. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Rania duduk sendirian di meja makan yang panjang, meja yang bisa menampung 20 orang, tetapi pagi itu hanya ada dirinya, ditemani oleh sarapan mewah yang sama sekali tidak menggugah seleranya. Perasaan tidak nyaman akibat tatapan rahasia antara suami dan sahabatnya di pesta semalam masih menempel lekat di benaknya. Ia mencoba menyibukkan diri. Ia membuka tablet yang biasa ia dan Dimas gunakan bersama untuk membaca berita atau sekadar melihat-lihat jadwal. Ia hendak memeriksa agenda pertemuannya hari itu, mencoba mengalihkan pikirannya kembali ke dunia bisnis yang logis dan terukur. Namun, saat itulah dunianya yang logis dan terukur hancur lebur tanpa sisa. Sebuah notifikasi pesan masuk di ponsel pribadinya bergetar di atas meja. Nomornya tidak ia kenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Biasanya, Rania akan mengabaikan pesan dari nomor tak dikenal. Tapi entah dorongan dari mana, tangannya terulur untuk meraih ponsel itu. Tidak ada satu kata pun dalam pesan itu. Hanya ada lampiran beberapa file gambar. Dengan jantung yang mulai berdebar tak karuan, Rania membuka gambar pertama. Gambar itu sedikit buram, seolah diambil dari kejauhan secara sembunyi-sembunyi. Dua orang, seorang pria dan seorang wanita, sedang berjalan bergandengan tangan di sebuah taman yang sepi. Rania mengenali postur tubuh pria itu. Itu Dimas. Tapi ia tidak bisa melihat jelas wajah wanitanya. Napasnya tercekat. Tangannya yang mulai gemetar membuka gambar kedua. Kali ini gambarnya lebih jelas. Dimas dan wanita itu sedang duduk di sebuah kafe, tertawa bersama. Wajah wanita itu kini terlihat jelas. Matanya yang familiar,
senyumnya yang selalu ia anggap tulus, rambutnya yang tergerai indah. Itu Vina. Sahabatnya. Saudari tidak sedarahnya. Rania merasa seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya kuat-kuat. Udara di sekelilingnya terasa menipis. Ia memaksa dirinya untuk membuka gambar ketiga, berharap semua ini hanya salah paham, sebuah editan foto yang kejam. Tetapi gambar ketiga adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kepercayaannya. Itu adalah foto pernikahan. Bukan pernikahan mewah seperti miliknya, melainkan sebuah upacara sederhana di sebuah ruangan yang tampak seperti kantor urusan agama. Di sana, berdiri Dimas Prakoso, suaminya, mengenakan kemeja batik rapi. Dan di sampingnya, mengenakan kebaya putih sederhana sambil tersenyum bahagia, adalah Vina Lestari, sahabat terbaiknya. Mereka memamerkan buku nikah dengan bangga ke arah kamera. Di belakang mereka, tanggal yang tertera di dinding menunjukkan bahwa pernikahan itu terjadi 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Selama 3 bulan, ia hidup dalam kebohongan paling menyakitkan yang pernah ada. Ponsel itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai marmer dengan suara retakan yang memekakan telinga. Tetapi Rania tidak mendengarnya. Suara yang paling kencang saat itu adalah suara dunianya yang pecah berkeping-keping. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk membeku, menatap kosong ke arah piring sarapannya yang masih utuh. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan di level tertinggi. Suaminya, pria yang ia puja, yang hidup dari kekayaannya, telah menikah lagi. Dan ia menikah dengan satu-satunya wanita di dunia yang Rania percayai dengan seluruh hatinya. Gelombang ingatan menerjangnya tanpa ampun. Setiap momen kebohongan kini terlihat begitu jelas. Lembur, yang ternyata adalah malam pengantin. Rapat penting, yang ternyata adalah kencan romantis. Curhat soal pekerjaan, yang ternyata adalah rencana pernikahan mereka. Setiap keluhan Vina tentang kesendiriannya, setiap nasihatnya agar Rania lebih sabar pada Dimas, semuanya kini terasa seperti lelucon yang keji. Mereka berdua telah menertawakannya di belakang punggungnya, menikmati kemewahan yang ia berikan sambil merencanakan pengkhianatan mereka. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Rasa sakit yang tajam dan membakar menjalari seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ditusuk dari depan dan dari belakang secara bersamaan. Ia ingin hancur, ingin menangis meraung-raung, ingin menghancurkan semua barang di sekitarnya. Tapi kemudian, sesuatu yang lain muncul dari dasar jurang keputusasaannya. Gelombang rasa sakit itu perlahan surut, dan yang menggantikannya adalah sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti bilah es. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan absolut. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk matanya tidak jadi jatuh. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Tidak akan ada air mata untuk para pengkhianat. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Rania menunduk, memungut ponselnya yang layarnya sudah retak 1000. Ia menatap pantulan wajahnya di layar yang gelap itu. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Rania yang lemah dan penuh cinta. Wanita itu memiliki sorot mata yang berbeda. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilat yang berbahaya. Wanita itu adalah seorang ratu yang kerajaannya baru saja coba direbut. Dan seorang ratu tidak akan tinggal diam. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, ia bangkit dari kursi. Setiap langkahnya terasa mantap saat ia berjalan menuju ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik jendela. Kota yang menjadi simbol kekuasaannya. Mereka pikir mereka bisa mempermainkannya? Mereka pikir mereka bisa menikmati hartanya sambil menusuknya dari belakang? Mereka salah besar. Mereka telah membangun istana kebohongan mereka di atas tanah milik Rania Adhitama. Dan sekarang, Rania akan meruntuhkan tanah itu hingga mereka ikut terkubur di dalamnya. Ia tidak akan memberikan mereka kepuasan dengan sebuah konfrontasi yang penuh air mata dan drama. Ia akan merencanakan semuanya dengan sempurna. Ia akan mengambil kembali setiap sen, setiap fasilitas, setiap kemewahan yang pernah ia berikan. Ia tidak hanya akan menceraikan Dimas dan memutuskan hubungan dengan Vina. Ia akan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Ia akan membuat mereka membayar setiap detik kebohongan mereka dengan penderitaan yang setimpal. Tangannya meraih gagang telepon di mejanya. Jarinya menekan nomor dengan mantap, tanpa keraguan sedikitpun. Itu bukan nomor Dimas. Bukan juga nomor Vina. Itu adalah nomor pengacara pribadinya, Pak Anwar,
seorang pria tua yang telah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun. "Halo, selamat pagi," sapa suara di seberang telepon. Rania menjawab dengan suara yang terdengar asing di telinganya sendiri. Suara itu begitu tenang, dingin, dan tanpa emosi. "Pak Anwar, ini Rania. Kita perlu bicara. Segera. Siapkan semua dokumen aset atas nama saya dan perjanjian pranikah saya. Ada badai yang akan datang." Badai yang dijanjikan Rania tidak datang dengan gemuruh petir atau angin yang menderu. Badai itu datang dalam keheningan yang mematikan. Selama seminggu penuh setelah hari penemuannya yang menghancurkan, Rania berubah menjadi versi lain dari dirinya sendiri. Ia adalah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang di ruang peta yang sunyi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan frustrasi, yang ada hanyalah efisiensi yang dingin dan fokus yang setajam silet. Rumah megah itu menjadi markas besarnya, dan setiap gerakannya terukur dan penuh perhitungan. Pagi hari setelah panggilan teleponnya, Pak Anwar sudah duduk di hadapannya di ruang kerja Rania. Pria tua itu, dengan rambutnya yang sudah memutih sepenuhnya dan kacamata yang bertengger di ujung hidungnya, menatap Rania dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Ia telah mengenal Rania sejak gadis kecil itu masih berlari-lari di taman Menshan ini. Ia melihatnya tumbuh, mengambil alih bisnis keluarga, dan menikah dengan Dimas, pria yang ia kira akan menjaga Rania. "Apa yang terjadi, Nia?" tanyanya lembut. Rania tidak menjawab dengan curahan emosi. Ia mendorong sebuah map tipis ke seberang meja. Di dalamnya, tercetak rapi foto-foto pernikahan siri Dimas dan Vina, beserta salinan akta nikah mereka yang didapatkannya dari sumber terpercaya. Pak Anwar membuka map itu, matanya membelalak kaget. Ia membaca dokumen itu berkali-kali, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia melepaskan kacamatanya, memijat pangkal hidungnya, dan menghela napas panjang. "Bajingan tengik," desisnya pelan. Sebuah umpatan yang jarang sekali keluar dari mulutnya yang santun. "Lalu, apa rencanamu?" "Saya tidak mau drama perceraian yang berlarut-larut, Pak," kata Rania, suaranya datar. "Saya mau ini selesai dengan cepat dan bersih. Saya mau mereka pergi dari hidup saya tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan nanti. Perjanjian pranikah kita sangat kuat, Nia," jelas Pak Anwar, kembali memasang mode profesionalnya. "Semua aset yang kamu miliki sebelum menikah, termasuk seluruh saham Adhitama Group dan properti ini, sepenuhnya milikmu. Dimas tidak berhak 1% pun. Semua keuntungan yang dihasilkan perusahaan selama pernikahan pun jatuh ke tanganmu sebagai pemilik." "Bagus," kata Rania. "Sekarang, mari kita periksa detailnya. Semua yang saya berikan padanya atas dasar cinta dan kepercayaan. Mobil yang ia pakai terdaftar atas nama perusahaan. Kita bisa menariknya kapan saja," jawab Pak Anwar sigap. "Kartu kredit. Semua adalah kartu tambahan dari rekening utamamu. Satu panggilan telepon ke bank bisa memblokir semuanya dalam hitungan menit. Posisinya di perusahaan. Kamu adalah pemegang saham mayoritas. Kamu bisa memecatnya kapan saja dengan alasan apapun." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, membedah setiap detail keuangan dan hukum. Rania menunjukkan ketajaman pikiran yang membuat Pak Anwar kagum sekaligus merinding. Gadis kecil yang dulu ia kenal telah lenyap, digantikan oleh seorang ratu yang terluka, dan tidak ada yang lebih berbahaya dari itu. Sebelum Pak Anwar pamit, Rania memberinya satu instruksi terakhir. "Jangan ajukan gugatan cerai dulu. Saya yang akan menentukan kapan waktunya. Untuk sekarang, siapkan semua dokumennya. Saat saya beri aba-aba, luncurkan semuanya serentak." Langkah selanjutnya adalah mengamankan benteng finansialnya. Ia mengadakan pertemuan rahasia dengan penasihat keuangannya. Di sana, ia memberikan instruksi yang sama jelasnya. Semua akses Dimas ke rekening investasi bersama harus dicabut. Semua surat kuasa yang pernah ia berikan pada Dimas atas nama bisnis harus dibatalkan. Ia juga meminta penasihatnya untuk melacak semua pengeluaran signifikan dari kartu kredit tambahan Dimas selama 6 bulan terakhir. Hasilnya mengejutkan sekaligus memuakan. Ada pembayaran untuk sewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota, tagihan restoran romantis yang tidak pernah ia kunjungi, dan pembelian perhiasan wanita yang bukan untuknya. Semua bukti itu ia simpan baik-baik. Selama seminggu itu, Rania memainkan peran sebagai istri yang sempurna dengan akting yang layak diganjar piala Oscar. Ia menyambut Dimas pulang dengan senyum, menanyakan harinya,
bahkan membuatkan kopi kesukaannya. Dimas, yang tidak menyadari apapun, bersikap seperti biasa. Ia masih melontarkan kata-kata manis, masih memeluk Rania sebelum tidur. Setiap sentuhannya terasa seperti bara api di kulit Rania. Setiap kata-katanya terdengar seperti racun di telinganya. Rania harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak muntah di hadapannya. Ia juga menghubungi Vina, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia mengirim pesan singkat menanyakan kabarnya. Vina membalas dengan canggung, mengatakan ia sedang sibuk. Jaga kesehatan ya, Vin, balas Rania. Sebuah kalimat yang terdengar tulus di permukaan, tetapi menyimpan makna tersembunyi yang kelam. Di balik semua sandiwara itu, Rania menyewa seorang detektif swasta terbaik di kota. Bukan untuk mencari bukti lagi, ia sudah punya cukup. Ini adalah untuk kepuasan pribadinya. Ia ingin tahu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menjalani kehidupan ganda mereka. Saya mau laporan lengkap, katanya pada detektif itu di sebuah pertemuan di lobi hotel yang netral. Setiap hari, di mana mereka bertemu, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka menghabiskan uang saya. Saya mau foto, video, semuanya. Laporan dari detektif mulai berdatangan setiap malam melalui email terenkripsi. Dan setiap laporan adalah sayatan baru di hatinya. Ia melihat foto Dimas menjemput Vina setelah jam kerja. Mereka makan di warung tenda pinggir jalan, tertawa lepas seolah mereka adalah pasangan normal yang sedang berjuang bersama. Mereka kemudian pergi ke apartemen sewaan yang dibayar dengan uang Rania, tempat yang menjadi surga rahasia mereka. Detektif itu bahkan berhasil memasang penyadap suara, mengirimkan rekaman percakapan mereka. Rania mendengarkan rekaman itu di keheningan malam, di ruang kerjanya yang luas. Ia mendengar suara suaminya dan sahabatnya. Mereka membicarakan masa depan. Dimas berjanji pada Vina bahwa ia akan segera menyelesaikan urusannya dengan Rania. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita bisa hidup tenang. Aku hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk bicara dengannya, kata Dimas dalam rekaman itu. Aku takut, Mas, jawab Vina. Rania itu sahabatku. Aku merasa sangat bersalah. Rasa bersalah? Rania tertawa sinis. Jika ini yang Vina sebut rasa bersalah, ia tidak bisa membayangkan apa arti kejahatan baginya. Yang paling menyakitkan adalah mendengar mereka membicarakan Rania. Mereka membicarakannya seolah ia adalah sebuah masalah yang harus disingkirkan. Sebuah brankas berjalan yang harus dijaga suasana hatinya sampai mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Setiap bukti baru yang ia dapatkan bukan membuatnya semakin sedih, melainkan semakin memperkuat tekadnya. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi energi dingin yang memberinya kekuatan. Ia mempelajari semua laporan itu seperti seorang ilmuwan mempelajari spesimen di bawah mikroskop. Ia menganalisis kebiasaan mereka, kelemahan mereka, dan ketergantungan mereka pada fasilitas yang ia berikan. Di hari ke-7, setelah semua rencananya matang dan semua amunisinya terkumpul, Rania merasa siap. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamarnya. Ia terlihat sedikit lebih kurus, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Tetapi tatapan matanya begitu tajam dan jernih. Ia sudah selesai berduka. Ia sudah selesai mengumpulkan bukti. Sekarang adalah waktunya untuk eksekusi. Badai senyapnya akan segera mencapai puncaknya. Malam ini akan menjadi malam perhitungan. Ia mengambil ponselnya dan mengirim 2 pesan singkat. Pesan pertama untuk Dimas. Sayang, pulang cepat ya malam ini. Aku masak makanan kesukaanmu. Ada yang mau aku rayakan. Pesan kedua untuk Vina. Vin, datang ke rumah ya malam ini. Makan malam bareng. Aku kangen banget sama kamu. Ada kejutan buat kamu juga. Ia meletakkan ponselnya. Ia tahu mereka akan datang. Mangsa selalu datang jika umpannya terlihat menggiurkan. Dan malam ini, sang predator sudah siap di sarangnya. Malam itu, udara di Menshan Adhitama terasa berat dan penuh antisipasi. Para asisten rumah tangga telah diperintahkan oleh Rania untuk menata meja makan dengan sangat indah. Taplak meja linen terbaik terpasang, peralatan makan perak berkilauan di bawah cahaya temaram dari lampu kristal, dan 2 buah lilin tinggi menyala di tengah meja, menciptakan suasana yang intim dan romantis. Aroma masakan favorit Dimas, rendang daging sapi yang dimasak berjam-jam hingga empuk, menguar dari dapur, memenuhi seluruh ruangan. Semuanya tampak sempurna, sebuah panggung yang disiapkan dengan cermat untuk sebuah drama tragedi.
Rania sendiri telah bersiap. Ia tidak memilih gaun malam yang glamor. Sebaliknya, ia mengenakan sebuah gaun terusan sederhana berwarna hitam pekat. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan pas, tanpa perhiasan berlebihan, hanya sebuah anting berlian kecil yang berkilau di telinganya. Rambutnya digelung rapi ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis, namun berhasil menonjolkan matanya yang malam itu tampak begitu dalam dan sulit ditebak. Ia adalah perwujudan dari keanggunan yang berbahaya. Seorang malaikat pencabut nyawa yang menyamar dalam keindahan. Dimas tiba lebih dulu. Ia masuk ke dalam rumah sambil melonggarkan dasinya. Senyum menawan seperti biasa tersungging di bibirnya. Wow, wangi sekali. Ada acara apa ini, sayang? Tanyanya sambil mengecup kening Rania. Sebuah kecupan yang terasa hambar dan dingin di kulit Rania. Hanya ingin makan malam yang menyenangkan denganmu, jawab Rania dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Aku merayakan sebuah keputusan penting yang aku buat hari ini. Keputusan apa? Promosi lagi? Canda Dimas. Sama sekali tidak menyadari jurang yang siap menelannya. Sesuatu seperti itu, balas Rania misterius. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Vina tiba, membawa sekeranjang buah sebagai hadiah. Ia terlihat sedikit canggung dan gugup. Matanya bergerak gelisah saat melihat meja makan yang sudah tertata begitu formal. Rania, ini ada apa? Sepertinya serius sekali. Tanyanya dengan tawa yang dipaksakan. Tidak ada apa-apa, Vin. Aku hanya ingin kita bertiga makan malam bersama, seperti dulu. Kata Rania, suaranya terdengar begitu manis dan tulus hingga membuat Vina sedikit rileks. Rania mempersilakan mereka duduk. Dimas di ujung meja, dan Vina di seberangnya. Sementara Rania mengambil posisi di kepala meja, posisi seorang pemimpin, seorang hakim. Makan malam pun dimulai. Rania adalah tuan rumah yang sempurna. Ia menuangkan anggur untuk mereka berdua, menyajikan makanan ke piring mereka, dan membuka percakapan ringan. Ia bertanya tentang pekerjaan Dimas, tentang kegiatan Vina, tentang gosip terbaru di kalangan teman-teman mereka. Ia tertawa di saat yang tepat, mengangguk penuh simpati, memainkan perannya tanpa cacat sedikit pun. Di seberang meja, Dimas dan Vina perlahan mulai terbawa suasana. Mereka pikir ketakutan mereka tidak berdasar. Mungkin Rania benar-benar tidak tahu apa-apa. Mereka mulai mengobrol lebih leluasa. Bahkan sesekali saling melempar pandang sekilas saat Rania sedang tidak melihat. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka, setiap kedipan mata, setiap senyum curian, diamati dengan tajam oleh Rania. Atmosfer yang tadinya tegang kini berubah menjadi canggung, penuh dengan kebohongan yang melayang-layang di udara seperti debu. Setelah hidangan utama selesai disantap, dan piring-piring kotor sudah diangkat oleh pelayan, Rania menatap kedua orang di hadapannya. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan dingin. Keheningan tiba-tiba menyelimuti meja makan. Suara denting sendok yang tidak sengaja disentuh Vina terdengar begitu keras. Aku senang kita bisa berkumpul seperti ini malam ini, Rania memulai. Suaranya rendah namun jelas, membelah keheningan. Karena ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada kalian berdua. Anggap saja ini hidangan penutup. Dimas dan Vina saling berpandangan. Firasat buruk mulai merayapi mereka. Rania mengulurkan tangannya ke samping, mengambil sebuah amplop coklat besar yang sejak tadi tergeletak di kursi kosong di sebelahnya. Ia tidak membantingnya ke meja. Dengan gerakan yang pelan dan anggun, ia mendorong amplop itu ke tengah meja, tepat di antara gelas anggur Dimas dan Vina. Apa ini, Ran? Tanya Dimas, mencoba tertawa. Bonus untukku. Buka saja, jawab Rania. Matanya terpaku pada wajah suaminya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dimas menarik isi amplop itu. Yang pertama keluar adalah selembar foto berukuran besar, dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Foto itu menunjukkan dirinya dan Vina sedang berciuman mesra di dalam mobil, diambil dari sudut yang sangat jelas. Mata Dimas membelalak. Wajah Vina menjadi pucat pasi seperti mayat. Rania, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini salah paham, gagap Dimas. Otaknya berusaha keras mencari alasan. Rania tidak menggubrisnya. Lihat sisanya, perintahnya dengan nada dingin. Dimas mengeluarkan lembaran-lembaran berikutnya. Ada foto mereka bergandengan tangan di taman. Foto mereka makan malam di apartemen rahasia. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, adalah beberapa foto pernikahan siri mereka,
dicetak dengan sangat jelas dan detail. Di bawah tumpukan foto itu, tergeletak salinan resmi dari akta nikah mereka. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu mencekam hingga seolah bisa meretakkan kaca. Dimas menatap bukti-bukti itu dengan ngeri. Sementara Vina hanya bisa menunduk. Bahunya bergetar hebat. Topeng mereka telah robek. Kebohongan mereka telanjang di bawah sorotan lampu yang terang. 3 bulan, desis Rania. Setiap katanya seperti tetesan es yang jatuh di atas logam panas. Selama 3 bulan, kalian berdua, suamiku dan sahabat terbaikku, telah memainkan drama ini di belakangku. Kalian tinggal di rumahku, makan dari hasil jerih payahku, menikmati kemewahan yang aku berikan, sementara kalian membangun kehidupan lain yang penuh kebohongan. Sayang, aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Mohon Dimas, suaranya putus asa. Hilaf? Rania tertawa. Sebuah tawa pendek yang mengerikan, tanpa kegembiraan sama sekali. Hilaf itu terjadi sekali. Hilaf tidak merencanakan pernikahan. Hilaf tidak menyewa apartemen dengan uang istri sendiri. Itu bukan hilaf, Dimas. Itu pilihan. Dan kamu, Vina. Rania kini mengalihkan tatapan tajamnya pada wanita yang masih menunduk. Kamu datang ke rumah ini, memelukku, mendengarkan ceritaku, sambil tidur dengan suamiku. Di kamus mana perbuatanmu itu bisa disebut sebagai seorang sahabat? Vina akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya basah oleh air mata. Maafkan aku, Ran. Aku benar-benar minta maaf. Isaknya. Maaf? Ulang Rania. Nadanya menusuk. Kata maaf dari kalian tidak ada harganya lagi. Kata maaf tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kalian hancurkan berkeping-keping. Rania bangkit dari kursinya. Ia berdiri menjulang di ujung meja, menatap kedua pengkhianat itu dengan tatapan yang tidak lagi menunjukkan rasa sakit, melainkan tatapan seorang hakim yang akan membacakan vonis. Aku tidak akan membuang-buang waktu dengan drama. Aku hanya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, pernikahan kita selesai. Dimas, Pak Anwar akan menghubungimu besok pagi dengan surat gugatan cerai. Kedua, persahabatan kita juga selesai. Vina, aku harap aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi seumur hidupku. Dan yang ketiga, yang paling penting, Rania berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Semua fasilitas, semua kemewahan, semua yang kalian nikmati karena aku tarik kembali semuanya. Mulai dari detik ini. Ia menatap mereka berdua, yang kini menatapnya dengan ekspresi campuran antara syok, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Makan malamnya sudah selesai, katanya dengan suara yang final dan tak terbantahkan. Sekarang, keluar dari rumah saya. Kalimat terakhir Rania menggantung di udara yang beku, lebih tajam dan lebih dingin dari pisau bedah manapun. Keluar dari rumah saya. Itu bukan permintaan. Itu adalah titah seorang ratu yang tidak bisa diganggu-gugat. Untuk sesaat, Dimas dan Vina hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit terbuka, seolah otak mereka menolak untuk memproses perintah tersebut. Ini adalah rumah yang selama bertahun-tahun Dimas sebut sebagai miliknya. Tempat ia tidur, makan, dan menjamu teman-temannya. Gagasan untuk diusir dari tempat ini terasa begitu absurd dan tidak nyata. Dimas adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Egonya yang terluka parah bangkit dengan amarah. Ia membanting tangannya ke meja, membuat gelas-gelas anggur bergetar. Rania, jangan gila kamu. Ini rumahku juga. Aku suamimu, teriaknya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Rania menatapnya tanpa gentar. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya kekecewaan yang sudah membatu. Kamu salah, Dimas. Kamu bukan lagi suamiku sejak kamu mengucapkan ijab kabul dengan wanita di sebelahmu itu. Dan rumah ini, Rania membuat jeda, menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan mewah itu, tidak pernah menjadi milikmu. Lihat akta kepemilikannya. Di sana hanya ada satu nama, dan itu bukan namamu. Aku tidak akan pergi, bentak Dimas, mengambil langkah maju seolah ingin mengintimidasi Rania. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Oh, aku bisa, jawab Rania dengan ketenangan yang mengerikan. Ia mengangkat dagunya sedikit dan melirik ke arah pintu ruang makan yang terbuka. Dan aku tidak perlu mengotori tanganku. Seolah mendapat isyarat tak terlihat, dua orang pria berbadan tegap dan tinggi masuk ke dalam ruangan. Mereka mengenakan setelan hitam rapi dengan sebuah alat komunikasi terpasang di telinga,
seperti pengawal pribadi profesional. Mereka berjalan tanpa suara dan berdiri mengapit di belakang Rania. Tatapan mereka lurus dan dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh drama yang sedang berlangsung. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan mengancam langsung mengubah dinamika ruangan. Ini bukan lagi pertengkaran suami istri. Ini adalah sebuah eksekusi. Wajah Dimas langsung pucat. Ia mundur selangkah. Amarahnya yang tadi meledak-ledak kini mengempis seperti balon yang ditusuk. Ia sadar, ia tidak punya kekuatan apa-apa di sini. Ia hanyalah seorang parasit yang akan dicabut paksa dari inangnya. Vina, yang sejak tadi hanya bisa menangis dalam diam, kini panik luar biasa. Ia bangkit dan mencoba mendekati Rania. Tangannya terulur memohon. Ran, tolong. Ran, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku mohon, maafkan kami. Isaknya. Kata-katanya tidak jelas di antara tangisannya. Rania bahkan tidak menoleh padanya. Matanya tetap terkunci pada Dimas. Bawa mereka keluar. Perintahnya pada kedua pengawal itu. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah ia sedang meminta pelayan untuk mengangkat piring kotor. Kedua pengawal itu bergerak serempak. Satu orang mencengkeram lengan atas Dimas dengan pegangan yang kuat seperti baja. Dimas mencoba meronta, tetapi tenaga pria itu jauh lebih besar. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Brengsek, teriaknya sia-sia. Pengawal kedua mendekati Vina. Melihat wanita itu menangis histeris, ia tidak menyentuhnya, hanya berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Mari, Bu. Jangan membuat keributan. Vina jatuh berlutut, memeluk kaki Rania. Rania, kumohon. Aku sahabatmu. Jangan usir aku seperti ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ini adalah pertama kalinya Rania menunjukkan reaksi. Ia menunduk, menatap wajah Vina yang basah oleh air mata dan ingus. Tidak ada belas kasihan di matanya. Kamu berhenti menjadi sahabatku saat kamu tidur dengan suamiku. Vina, sekarang bangun dan pergi dengan kekasih barumu itu. Rania menarik kakinya dengan sentakan pelan, membuat Vina terjerembab di lantai. Proses pengusiran itu berjalan cepat dan brutal. Dimas diseret paksa melewati lorong-lorong megah yang pernah ia lalui dengan angkuh. Vina mengikuti di belakangnya, terhuyung-huyung sambil terus menangis. Para asisten rumah tangga yang lain hanya bisa menunduk di sudut ruangan, tidak berani menatap majikan mereka yang sedang murka. Mereka sampai di pintu utama yang besar dan terbuat dari kayu jati. Sebelum mereka benar-benar dilempar keluar, Rania memberikan pukulan terakhirnya. Tunggu, katanya. Salah satu pengawal berhenti. Rania berjalan mendekat, bukan dengan emosi, tapi dengan efisiensi seorang manajer yang sedang membereskan aset. Ia menatap jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Dimas. Jam tangan yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Itu properti perusahaan, katanya dingin. Dengan enggan dan penuh amarah, Dimas melepaskan jam tangan itu dan menyerahkannya pada Rania. Kemudian, Rania memberikan sebuah kantong plastik bening pada pengawal untuk diberikan pada Dimas. Di dalamnya hanya ada dompet dan ponsel Dimas. Di dompet itu ada beberapa ratus ribu uang tunai. Anggap saja pesangon dariku, kata Rania. Kartu kreditmu sudah saya blokir 5 menit yang lalu. Dan ponsel itu. Ia tersenyum tipis, senyum pertama malam itu, tetapi senyum itu lebih menakutkan dari amarah manapun. Akan berhenti berfungsi dalam 30 menit ke depan. Layanannya terhubung dengan tagihan perusahaan. Jadi, manfaatkan sisa waktumu untuk mencari tumpangan. Wajah Dimas dan Vina menunjukkan kengerian yang absolut. Mereka benar-benar diputus dari segalanya. Selamat malam, ucap Rania. Dan dengan kata-kata itu, pintu kayu jati yang berat itu dibanting menutup di depan wajah mereka. Suara grendel yang dikunci dari dalam terdengar seperti vonis mati. Di luar, Dimas dan Vina berdiri termangu di teras yang luas. Beberapa detik kemudian, lampu-lampu taman yang indah padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Gerbang besi yang tinggi di ujung jalan masuk juga tertutup secara otomatis. Mereka terkurung di luar surga mereka. Di dalam, Rania berdiri sendirian di lobi yang kini terasa begitu sunyi. Suara tangisan Vina dan teriakan marah Dimas masih samar-samar terdengar dari balik pintu, sebelum akhirnya menjauh dan hilang di telan malam. Adrenalin yang sejak tadi memompanya perlahan surut. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa.
Ia berjalan kembali ke ruang makan. Meja masih berantakan. Ada 3 piring, 3 gelas anggur, sebuah potret keluarga yang palsu. Dengan satu sapuan lengannya, ia menyapu semua yang ada di atas meja hingga jatuh berantakan di lantai. Suara piring pecah dan gelas yang hancur berkeping-keping menggema di seluruh ruangan. Dan di sanalah, di tengah kehancuran itu, untuk pertama kalinya sejak ia mengetahui kebenaran, Rania Adhitama membiarkan satu tetes air mata jatuh membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan untuk mereka, tetapi air mata untuk dirinya sendiri. Untuk kepercayaannya yang telah mati. Setelah itu, ia menghapusnya dengan kasar. Tidak akan ada lagi air mata. Mulai sekarang, yang ada hanyalah pembangunan kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Malam itu juga, semua kunci dan kode akses Mensyah diganti. Firdaus telah ditutup selamanya bagi para pendosa. Malam yang tadinya hangat kini terasa menggigit tulang saat Dimas dan Vina berdiri di trotoar di luar gerbang besi yang menjulang tinggi. Gerbang itu, yang tadinya selalu menyambut Dimas dengan bukaan otomatis yang megah, kini terasa seperti dinding penjara yang mengejek mereka. Lampu-lampu dari Mensyah Rania yang biasanya bersinar benderang, kini tampak jauh dan dingin. Mereka benar-benar telah diusir. Kenyataan pahit itu menghantam mereka seperti gelombang air es. Selama beberapa menit, mereka hanya diam, terlalu syok untuk berbicara. Suara jangkrik dan deru lalu lintas dari kejauhan menjadi musik latar dari episode pertama kehidupan baru mereka yang menyedihkan. Vina adalah yang pertama memecah keheningan. Isak tangisnya kembali pecah. "Sekarang kita bagaimana, Mas? Kita mau kemana?" Tanyanya dengan suara bergetar, menarik-narik lengan kemeja Dimas. Amarah Dimas yang sempat padam karena kehadiran para pengawal, kini kembali menyala. Dan ia butuh pelampiasan. Ia menyentakkan lengannya dari pegangan Vina dengan kasar. "Jangan tanya aku. Ini semua karena kamu," bentaknya. Suaranya serak dan penuh tuduhan. "Kalau saja kamu bisa lebih pintar sedikit. Kalau saja kamu tidak meninggalkan jejak. Rania tidak akan pernah tahu." Vina terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kenapa jadi salahku?" balasnya. Suaranya meninggi. "Kamu yang terus-menerus berjanji akan menceraikan dia. Kamu yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Kamu pembohong. Dan kamu percaya begitu saja? Bodoh," ejek Dimas. "Kamu pikir mudah lepas dari wanita seperti Rania? Semua ini butuh rencana. Tapi kamu tidak sabaran." Pertengkaran sengit itu terjadi di bawah tatapan dingin lampu jalan. Cinta rahasia yang tadinya terasa manis dan penuh petualangan, kini menunjukkan wujud aslinya yang buruk rupa di tengah kesulitan. Kemewahan telah menjadi lem yang merekatkan mereka, dan ketika kemewahan itu dicabut, yang tersisa hanyalah 2 orang egois yang saling menyalahkan. "Sudah, diam," potong Dimas, menyadari bahwa pertengkaran mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia mengeluarkan ponselnya. "Ponsel ini akan mati sebentar lagi. Kita harus cepat." Ia mulai menelepon nama-nama di daftar kontaknya. Teman-teman yang selama ini ia traktir di klub malam termahal, rekan bisnis yang sering ia jamu makan siang mewah, semua orang yang ia pikir adalah koneksinya. Panggilan pertama, kepada Rudi, teman nongkrongnya. "Halo, Ruth. Sorry ganggu malam-malam. Bro, gue lagi ada masalah. Bisa numpang di tempat lo semalam aja nggak?" Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Lalu suara Rudi yang dibuat-buat terdengar prihatin. "Waduh. Sorry banget, Mas Dimas. Gue lagi di Bogor, di rumah mertua. Besok baru pulang." "Kenapa memangnya?" "Nggak apa-apa," jawab Dimas singkat. Tahu betul Rudi sedang berbohong. Ia menutup teleponnya. Panggilan kedua, kepada Fajar, teman golfnya. Jawabannya hampir sama. "Wah, kebetulan banget istri lagi sakit, Mas. Nggak enak kalau ada tamu. Coba hubungi yang lainnya." Panggilan ketiga, keempat, kelima, semuanya berakhir dengan penolakan dan alasan yang dibuat-buat. Berita tentang pengusirannya dari surga Adhitama rupanya menyebar lebih cepat daripada api. Tidak ada yang mau mengambil risiko berurusan dengan Rania atau bersekutu dengan pecundang. Dimas melempar ponselnya ke aspal dengan frustrasi, membuatnya hancur berkeping-keping. "Anjing semua," makinya. Kini mereka benar-benar terisolasi. Tidak ada teman. Tidak ada tempat tujuan. Vina mencoba mencari di dompetnya.
Hanya ada beberapa lembar uang 50 ribuan dan kartu ATM yang mungkin saldonya tidak seberapa. Dimas memeriksa dompetnya. Isinya hanya uang tunai yang diberikan Rania, yang terasa seperti sebuah hinaan. Mereka menghitung uang mereka di bawah lampu jalan. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar hotel bintang 3 untuk 1 malam. Rasa lapar mulai melilit perut mereka. Makan malam mewah tadi terasa seperti mimpi yang jauh. Dengan langkah gontai, mereka mulai berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar kawasan elit yang asing bagi mereka jika tidak dilihat dari balik kaca mobil ber-AC. Setiap mobil mewah yang lewat seolah mengejek keadaan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah mesin ATM. Vina memasukkan kartunya dengan penuh harap. Ia mencoba menarik uang. Di layar muncul tulisan yang sama-sama mereka takuti. Transaksi ditolak. Saldo tidak mencukupi. Rupanya Rania tidak hanya memblokir akses Dimas, tapi juga sudah memastikan Vina, yang jabatannya di butik juga atas rekomendasi Rania, tidak lagi menerima gaji. Keputusasaan yang nyata mulai mencekik mereka. Mereka akhirnya menggunakan sisa uang tunai mereka untuk naik taksi menuju daerah yang lebih kumuh di pinggiran kota. Supir taksi menatap mereka dengan aneh, melihat pakaian mahal mereka yang kontras dengan tujuan mereka. Mereka berhenti di depan deretan penginapan murah yang lebih mirip rumah petak. Mereka memilih satu yang terlihat paling tidak menyeramkan. Resepsionisnya adalah seorang pria tua yang menatap mereka dengan curiga. Dengan uang yang tersisa, mereka membayar untuk 1 malam di kamar termurah. Kamar itu adalah neraka. Ukurannya kecil, pengap, dan berbau apek. Cat di dindingnya mengelupas, lantainya lengket, dan ada noda-noda kecoklatan misterius di sprei kasur yang tipis. Kamar mandinya bahkan lebih buruk, dengan kloset yang bocor dan shower yang hanya mengeluarkan tetesan air dingin. Ini adalah sebuah lompatan kuantum dari kamar tidur mereka yang dilengkapi kamar mandi marmer dan bathtub jacuzzi. Dimas melempar dirinya ke atas kasur yang berderit keras. Vina hanya berdiri di dekat pintu, menangis tanpa suara. Tidak ada lagi pertengkaran. Energi mereka sudah habis. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan ketakutan akan hari esok. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Suara berisik dari kamar sebelah, deru motor dari jalanan, dan gigitan nyamuk menemani malam pertama mereka sebagai orang buangan. Dimas menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Pikirannya berkecamuk. Ia menyesali perbuatannya, bukan karena ia telah menyakiti Rania, tetapi karena ia begitu bodoh hingga tertangkap. Ia merindukan kasurnya yang empuk, mobilnya yang cepat, dan kehidupannya yang tanpa beban. Vina, di sisi lain, menangisi nasibnya. Ia menyesal telah mengkhianati Rania, satu-satunya orang yang tulus padanya. Tapi penyesalannya juga bercampur dengan kebencian pada Dimas, pria yang menjanjikannya bulan tapi malah melemparkannya ke selokan. Mereka telah jatuh dari langit tertinggi tanpa parasut, dan pendaratan mereka di dasar jurang ini barulah sebuah permulaan. Mereka belum sadar bahwa perjalanan mereka ke dasar neraka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari-hari pertama setelah pengusiran adalah syok. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah pelajaran keras tentang kenyataan. Dan bulan-bulan setelahnya adalah neraka yang tak berkesudahan. Dimas dan Vina terperosok ke dalam sebuah lingkaran setan kemiskinan yang menarik mereka semakin dalam setiap harinya, tanpa ampun dan tanpa harapan untuk bisa keluar. Uang hasil penjualan beberapa potong pakaian bermerek mereka yang tersisa habis dalam sekejap. Hanya cukup untuk beberapa malam lagi di losmen pengap dan beberapa bungkus mie instan yang mereka makan dengan air keran. Suatu pagi, pemilik losmen, seorang pria berperut buncit dengan wajah masam, menggedor pintu kamar mereka dengan keras. "Uang sewa. Kalau tidak bayar sekarang, angkat kaki dari sini," teriaknya dari luar. Dimas, yang harga dirinya sudah tercabik-cabik, mencoba bernegosiasi dengan sisa-sisa pesonanya yang telah luntur. Tapi pesona tidak bisa membayar tagihan. Mereka diusir dari tempat kumuh itu pada siang hari bolong, dilempari tatapan menghina oleh penghuni lain. Kini, mereka benar-benar tidak punya atap di atas kepala. Mereka resmi menjadi gelandangan. Malam pertama mereka di jalanan adalah sebuah teror. Mereka menemukan tempat berlindung sementara di sebuah halte bus yang sudah tidak terpakai, meringkuk di bangku besinya yang dingin. Suara deruk knalpot, lolongan anjing liar, dan tatapan-tatapan curiga dari orang yang lewat membuat mereka tidak bisa tidur. Setiap bayangan terlihat seperti ancaman. Dimas, yang dulu tidur di atas kasur seharga ratusan juta rupiah, kini harus berbagi ruang dengan nyamuk dan bau pesing dari sudut halte. Vina,
yang dulu rutin melakukan perawatan spa, kini hanya bisa menarik blazernya yang sudah kotor untuk menahan dingin. Kelaparan menjadi teman akrab mereka. Perut yang kosong adalah siksaan konstan yang membuat kepala pusing dan emosi tak terkendali. Mereka belajar untuk menelan harga diri mereka bulat-bulat. Dimas, pria yang dulu dengan angkuh memberikan tip besar kepada pelayan, kini harus mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah di belakang restoran. Ia akan menunggu hingga restoran tutup, lalu dengan cepat membongkar kantong-kantong sampah hitam, mencari apa saja yang masih layak makan. Vina pada awalnya merasa jijik, tetapi rasa lapar yang melilit akhirnya mengalahkan segalanya. Mereka akan makan dalam diam, di sebuah gang gelap, menghindari tatapan mata orang lain. Penampilan fisik mereka merosot drastis. Wajah tampan Dimas menjadi tirus dan kuyu, ditumbuhi janggut dan kumis yang tidak terawat. Kulitnya yang dulu bersih kini kusam dan kotor. Pakaian mahalnya yang tersisa kini compang-camping dan berbau asam. Vina, yang dulu begitu peduli dengan penampilannya, kini terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Rambutnya lepek dan kusut, wajahnya pucat tanpa riasan, dan lingkaran hitam tebal membingkai matanya yang selalu terlihat cemas. Mereka adalah hantu dari masa lalu mereka yang gemerlap. Bersamaan dengan kemerosotan fisik, hubungan mereka pun membusuk. Tidak ada lagi cinta atau nafsu, yang ada hanya kebencian dan saling menyalahkan. Pertengkaran mereka bukan lagi tentang pengkhianatan, tetapi tentang hal-hal sepele yang menjadi masalah hidup dan mati bagi mereka. Sepotong roti yang ditemukan Dimas tapi tidak mau ia bagi. Vina yang dianggap terlalu lambat berjalan. Mereka saling mencaci, bahkan tak jarang saling mendorong. Cinta yang mereka kira bisa menaklukkan segalanya, ternyata tidak lebih dari ilusi yang hanya bisa hidup di tengah kemewahan. Tanpa uang, mereka hanyalah dua orang asing yang terikat oleh nasib buruk yang sama. Sementara itu, di dunianya yang berbeda, Rania Adhitama sedang melakukan pembersihan total. Ia tidak hanya mengusir mereka secara fisik, ia juga memusnahkan mereka dari tatanan sosial. Dalam sebuah acara arisan sosialita di sebuah hotel bintang 5, seorang temannya bertanya dengan nada hati-hati. "Rania, maaf kalau aku lancang, tapi aku dengar kamu dan Dimas ada masalah ya?" Rania tersenyum tenang, senyum yang anggun namun menyimpan ketegasan. Ia meneguk sedikit tehnya sebelum menjawab. "Kami sudah bukan suami istri lagi," katanya dengan suara yang jelas, membuat beberapa orang di meja itu terdiam dan menoleh padanya. Keputusan yang berat, tapi harus diambil. Sayangnya, saya menemukan bahwa integritas bukanlah salah satu sifatnya. Tidak hanya dalam pernikahan, tapi juga dalam hal lain. Saya harap dia bisa menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu kata-kata kasar atau makian. Kalimat itu saja sudah cukup. Sebuah vonis yang menyebar dari mulut ke mulut di kalangan elit Jakarta. Dimas Prakoso bukan lagi menantu keluarga Adhitama yang dihormati. Ia adalah seorang penipu, seorang pria tak berintegritas. Namanya masuk daftar hitam. Dimas merasakan dampak dari vonis tak terlihat itu saat ia mencoba mencari pekerjaan. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil pergi ke sebuah warung internet untuk mengirim beberapa lamaran pekerjaan. Ia masih memiliki kepercayaan diri buta bahwa pengalamannya sebagai direktur akan menarik minat perusahaan lain. Ia bahkan berhasil mendapatkan satu panggilan wawancara untuk posisi manajer di sebuah perusahaan skala menengah. Ia meminjam uang dari sesama gelandangan untuk sekadar mencuci kemejanya di toilet umum dan merapikan rambutnya. Namun, saat ia menyebutkan nama dan riwayat pekerjaannya, wajah pewawancara itu langsung berubah. "Ah, Bapak Dimas Prakoso yang dulu bekerja di Adhitama Group," kata pewawancara itu dengan nada aneh. Wawancara itu berlangsung singkat dan canggung. Beberapa hari kemudian, ia mendapat email penolakan. Hal yang sama terjadi berulang kali. Tidak ada yang mau menyentuh seseorang yang telah dibuang oleh Rania Adhitama. Suatu sore yang terik, saat mereka sedang duduk lesu di trotoar, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti karena lampu merah tepat di depan mereka. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita yang dulu Vina kenal sebagai salah satu pelanggan di butik tempatnya bekerja. Wanita itu menoleh dan matanya bertemu dengan mata Vina. Ada ekspresi kaget di wajah wanita itu, diikuti dengan tatapan jijik dan sedikit kasihan. Ia cepat-cepat membuang muka, seolah melihat sesuatu yang najis. Lampu berubah hijau, dan mobil itu melesat pergi, meninggalkan Vina yang membeku karena malu. Itulah momen ketika Vina sadar. Mereka bukan hanya miskin. Mereka telah menjadi tak terlihat.
Mereka adalah sampah masyarakat, noda yang harus dihindari. Lingkaran setan itu telah mengunci mereka dengan rapat. Tanpa uang, mereka tidak bisa mendapatkan tempat tinggal. Tanpa tempat tinggal, mereka tidak bisa membersihkan diri. Tanpa penampilan yang layak, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan tanpa pekerjaan, mereka tidak akan pernah punya uang. Mereka terperangkap, dan satu-satunya jalan keluar dari lingkaran itu adalah turun, semakin turun ke dasar keputusasaan. Setelah berminggu-minggu hidup dalam siklus kelaparan dan penghinaan, sisa-sisa kewarasan Dimas dan Vina mulai terkikis. Keputusasaan adalah sebuah bahan bakar yang berbahaya, bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan nekat dan bodoh. Bagi Dimas, yang otaknya selalu mencari jalan pintas dan solusi licik, menyerah pada nasib bukanlah sebuah pilihan. Ia masih percaya, dengan delusi yang luar biasa, bahwa ia bisa membalikan keadaan. Suatu malam, di kolong jembatan layang yang menjadi tempat mereka berlindung dari hujan gerimis, Dimas mencetuskan sebuah ide. Kita harus menemuinya, katanya tiba-tiba. Matanya berkilat aneh di tengah kegelapan. Menemui siapa? Tanya Vina lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Rania. Tentu saja. Siapa lagi? Jawab Dimas tidak sabar. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Kita harus bicara padanya. Minta maaf. Memohon. Dia pernah mencintaiku. Vin. Di dalam hatinya, pasti masih ada sedikit belas kasihan. Vina menatapnya seolah ia sudah gila. Setelah semua yang terjadi, setelah dia mengusir kita seperti anjing, dia tidak akan mau melihat kita, Mas. Justru karena itu, sergah Dimas, semangatnya mulai menyala. Kita harus membuatnya melihat kita. Kita datangi dia di kantornya, di depan umum. Dia pasti akan menjaga citranya. Dia tidak akan mau membuat keributan di depan karyawannya. Setidaknya, dia pasti akan mau bicara. Meskipun ragu, secercah harapan palsu mulai tumbuh di hati Vina. Apapun lebih baik daripada hidup seperti ini. Dengan sisa-sisa uang dari hasil mengamen yang mereka kumpulkan, mereka membeli sabun dan sampo saset di warung kecil. Mereka membersihkan diri sebaik mungkin di toilet sebuah pom bensin, mencoba membuat penampilan mereka terlihat sedikit lebih manusiawi. Pakaian mereka tetap kusut dan kotor, tapi setidaknya mereka tidak lagi berbau busuk. Keesokan paginya, mereka tiba di depan gedung Adhitama Group yang menjulang gagah ke angkasa. Gedung itu adalah sebuah monumen dari dunia yang telah hilang bagi mereka. Dengan jantung berdebar kencang, mereka masuk ke lobi yang dingin dan berkilauan. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Para karyawan yang berlalu lalang menatap mereka dengan curiga. Penampilan mereka yang kontras dengan kemewahan lobi itu terlalu mencolok. Mereka mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda berpenampilan profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan senyum standar, meskipun matanya menyiratkan kebingungan. "Kami ingin bertemu dengan Ibu Rania Adhitama," kata Dimas, mencoba terdengar berwibawa seperti dulu. "Apakah sudah ada janji?" "Bilang saja ini Dimas Prakoso. Beliau pasti tahu," jawab Dimas dengan percaya diri. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya, lalu mengangkat telepon. Ia berbicara dengan suara pelan. Beberapa detik kemudian, ia meletakkan gagang teleponnya. Senyumnya yang tadi masih tersisa kini lenyap total. "Mohon maaf, Bapak. Ibu Rania sedang dalam rapat yang tidak bisa diganggu." "Kami akan menunggu," potong Dimas. "Mohon maaf, Bapak." Ibu Rania berpesan, beliau tidak memiliki jadwal kosong untuk Bapak, hari ini atau kapanpun juga, kata resepsionis itu dengan nada tegas. Kesabaran Dimas habis. "Dengar ya, saya ini suaminya. Saya punya hak untuk bertemu dengannya," teriaknya, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Teriakan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Dalam sekejap, 2 orang petugas keamanan internal yang berjaga di sudut lobi segera mendekati mereka. "Pak, Bu, mohon jangan membuat keributan. Mari kita selesaikan ini di luar," kata salah satu petugas dengan sopan namun tak terbantahkan. "Saya tidak mau pergi sebelum bertemu Rania," bentak Dimas, mencoba melawan saat lengannya dipegang. Keributan kecil itu menarik lebih banyak perhatian. Dimas dan Vina, dalam pakaian mereka yang lusuh, diseret paksa keluar dari lobi yang megah itu, disaksikan oleh puluhan pasang mata yang menatap mereka dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Mereka dilempar kembali ke trotoar yang panas.
Upaya pertama mereka gagal total, bahkan membuat mereka menjadi tontonan yang memalukan. Rasa malu membuat Dimas semakin gelap mata. Jika cara halus tidak berhasil, ia akan menggunakan cara kotor. Malamnya, menggunakan ponsel pinjaman, ia mengirimkan sebuah pesan ancaman ke nomor lama Rania, berharap nomor itu masih aktif. Rania, aku tahu semua rahasia bisnis keluargamu. Transaksi-transaksi abu-abu yang ayahmu lakukan dulu. Kalau kamu tidak memberiku uang dan membantuku, aku akan membocorkan semuanya ke media. Jangan anggap aku main-main. Ia menunggu balasan dengan tegang. Ia pikir ancamannya akan membuat Rania panik. Ia salah. Balasan tidak datang dari Rania. Keesokan harinya, saat mereka sedang beristirahat di sebuah taman kota, dua orang pria berpenampilan rapi mendekati mereka. Salah satunya menyerahkan sebuah amplop kepada Dimas. Dari Pak Anwar, kata pria itu singkat, lalu pergi. Di dalam amplop itu ada surat resmi dari kantor hukum Pak Anwar. Isinya singkat, padat, dan mematikan. Surat itu menyatakan bahwa segala tuduhan yang dilayangkan Dimas adalah fitnah tanpa dasar. Sebaliknya, pihak Rania telah mengumpulkan bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Dimas selama menjabat sebagai direktur. Pembelian-pembelian pribadi menggunakan aset perusahaan yang ia samarkan sebagai biaya operasional. Surat itu ditutup dengan sebuah peringatan keras. Satu lagi upaya pemerasan atau pencemaran nama baik, maka bukti-bukti tersebut akan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Dimas meremas surat itu hingga menjadi bola kertas. Ia telah salah perhitungan. Rania bukan hanya kaya, ia juga cerdas dan selalu selangkah di depan. Bentengnya terlalu kokoh untuk ditembus. Sebagai upaya terakhir yang paling menyedihkan, Vina mencoba jalur yang berbeda. Ia menulis sebuah pesan panjang yang penuh derai air mata digital ke akun media sosial Rania, yang ia tahu tidak akan dibaca langsung oleh Rania tapi mungkin oleh asistennya. Ia menceritakan penyesalannya, memohon pengampunan atas nama persahabatan mereka yang dulu. Ia mengenang masa-masa indah mereka, berharap bisa menyentuh sisi emosional Rania. Pesan itu terkirim ke dalam kehampaan. Tidak ada balasan. Tidak ada reaksi. Bagi Rania, Vina Lestari sudah tidak ada lagi. Ia hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak pantas mendapat perhatian sedikitpun. Kegagalan demi kegagalan ini akhirnya menghancurkan sisa semangat mereka. Mereka telah mencoba memohon, mengancam, dan merayu. Semua pintu tertutup rapat. Mereka terdampar di sebuah pulau keputusasaan, dan kapal penyelamat tidak akan pernah datang. Rania tidak hanya mengusir mereka, ia telah membangun sebuah tembok tak kasat mata di sekeliling mereka, memastikan mereka tidak akan pernah bisa merangkak kembali ke dunia yang pernah mereka huni. Kekalahan mereka mutlak dan total. Sementara Dimas dan Vina tenggelam semakin dalam di lumpur keputusasaan yang mereka ciptakan sendiri, di belahan dunia yang lain, Rania Adhitama justru sedang bangkit dari abu. Bulan-bulan pertama setelah pengusiran itu adalah masa-masa hening yang ia gunakan untuk detoksifikasi. Ia membersihkan hidupnya dari racun pengkhianatan dengan ketelitian seorang ahli bedah yang mengangkat sel kanker. Langkah pertamanya adalah reklamasi ruang. Mensyahn yang tadinya terasa seperti museum pengkhianatan yang dingin, ia ubah total. Ia menyewa tim desainer interior terbaik dan memberi mereka satu instruksi. Hilangkan semua jejak masa lalu. Saya ingin rumah ini terlahir kembali, sama seperti saya. Renovasi itu berlangsung masif dan tanpa kompromi. Kamar tidur utama yang pernah ia bagi dengan Dimas adalah yang pertama dihancurkan. Dindingnya dirobohkan, lantainya dibongkar. Semua perabotan yang pernah disentuh atau dipilih oleh Dimas disingkirkan, sebagian disumbangkan, sebagian lagi dibakar di halaman belakang dalam sebuah upacara pembersihan simbolis. Ruangan itu kemudian dibangun ulang menjadi sebuah suite pribadi yang megah untuk Rania seorang. Dengan jendela yang lebih besar menghadap taman, sebuah perpustakaan mini di sudut ruangan, dan sebuah kamar mandi yang lebih mirip spa pribadi. Itu adalah istananya, bentengnya, tempat di mana tidak ada lagi bayangan pengkhianat yang bisa masuk. Pembersihan itu tidak hanya bersifat fisik. Rania juga membersihkan lingkaran sosialnya. Ia dengan sengaja menjaga jarak dari teman-teman yang ia tahu lebih loyal pada status daripada pada persahabatan sejati. Ia belajar membaca ketulusan di mata orang lain. Ia memperkuat kembali hubungannya dengan keluarganya, terutama dengan bibinya, seorang wanita bijak yang sejak awal tidak pernah menyukai Dimas. Dalam perbincangan panjang di sore hari ditemani teh melati, Rania akhirnya membiarkan dirinya untuk sedikit rapuh, menceritakan rasa sakitnya.
Kamu tidak gagal, Nia, kata bibinya sambil menggenggam tangannya. Kamu hanya salah memilih orang untuk dipercaya. Dan itu bukan kejahatan. Sekarang kamu sudah membuang sampahnya. Jangan habiskan waktumu melihat ke belakang pada tumpukan sampah itu. Lihat ke depan. Nasihat itu meresap ke dalam hatinya. Rania berhenti melihat ke belakang. Ia mencurahkan seluruh energi dan fokusnya ke tempat yang paling produktif, pekerjaannya. Adhitama Group, di bawah kepemimpinannya yang kini lebih tajam dan lebih berani, melesat ke level yang baru. Ia mengambil alih proyek-proyek yang dulu dianggap Dimas terlalu berisiko. Ia memimpin ekspansi ke sektor teknologi digital dan energi terbarukan, sebuah langkah visioner yang membuat para dewan direksi yang tadinya skeptis menjadi terkagum-kagum. Dalam sebuah rapat dewan pemegang saham, Rania berdiri di depan ruangan yang penuh dengan pria-pria tua yang berpengaruh. Ia mempresentasikan rencananya dengan data yang akurat, argumen yang kuat, dan gairah yang menular. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia adalah seorang pemimpin sejati. Saat ia selesai, ruangan itu hening sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan meriah. Di momen itu, Rania sadar bahwa ia tidak pernah membutuhkan Dimas untuk merasa kuat. Kekuatan itu selalu ada di dalam dirinya, hanya saja sempat tertutup oleh kabut cinta buta. Ironisnya, pengkhianatan Dimas justru telah memaksanya untuk menemukan versi terkuat dari dirinya sendiri. Namun, hidupnya tidak hanya tentang pekerjaan. Rania sadar ia juga perlu menyembuhkan jiwanya. Ia mulai melakukan hal-hal yang sudah lama ia tinggalkan. Ia kembali bermain piano, jari-jarinya menari di atas tuts hitam putih, memainkan melodi-melodi klasik yang menenangkan hatinya. Ia mendaftar di sebuah kelas bela diri Krav Maga, bukan karena ia takut, tetapi karena ia ingin merasakan kekuatan fisiknya sendiri, belajar bagaimana cara membela diri secara harfiah. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan terasa seperti melepaskan sisa-sisa amarah dan rasa sakit yang terpendam. Ia juga mulai bepergian, bukan untuk liburan mewah yang hampa, tetapi untuk perjalanan yang memiliki makna. Ia pergi ke pelosok negeri, mengunjungi desa-desa terpencil bersama yayasan amalnya, membangun sekolah dan fasilitas air bersih. Melihat senyum anak-anak yang tulus dan rasa terima kasih dari penduduk desa memberinya perspektif baru. Masalah pribadinya terasa begitu kecil dibandingkan dengan perjuangan hidup orang lain. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam memberi. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, setahun setelah malam perhitungan itu, Rania sedang duduk sendirian di balkon kamarnya yang baru. Ia menatap matahari yang perlahan terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi oranye dan ungu. Ia merasa damai. Sebuah kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak lagi merasakan kebencian saat teringat pada Dimas dan Vina. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Mereka telah menjadi tidak relevan. Catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang tebal. Ia sadar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membuat mereka menderita. Penderitaan mereka hanyalah efek samping. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi bahagia. Dengan membangun kembali hidupnya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Matahari telah terbenam pada babak kelam dalam hidupnya. Dan ia tahu, esok pagi, matahari akan terbit kembali. Hanya untuknya. Sang ratu telah kembali menduduki tahtanya, bukan lagi sebagai pewaris, tetapi sebagai penguasa mutlak atas takdirnya sendiri. 2 tahun telah berlalu. Dunia terus berputar, dan bagi Rania Adhitama, putarannya membawanya ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan lebih cerah. Ia telah berhasil membawa Adhitama Group menjadi salah satu konglomerat paling disegani di Asia Tenggara. Kehidupan pribadinya pun penuh warna. Ia dikelilingi oleh teman-teman yang tulus, keluarga yang menyayanginya, dan bahkan ada seorang arsitek muda yang cerdas dan baik hati yang mulai mendekatinya. Seseorang yang menghargai Rania karena otaknya, bukan karena isi rekeningnya. Suatu Jumat sore, Rania sedang dalam perjalanan menuju bandara. Ia akan mengambil penerbangan pribadi ke Bali untuk menghadiri pembukaan resort ramah lingkungan terbarunya, sebuah proyek impian yang ia bangun dari nol. Ia duduk dengan nyaman di kursi belakang mobil mewahnya yang melaju pelan, membaca beberapa email terakhir di tabletnya. Sopir pribadinya, Pak Asep, mengemudikan mobil dengan tenang melewati jalanan ibu kota yang padat merayap. Saat mobil berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di daerah yang agak kumuh dan padat, Rania secara kebetulan mengangkat kepalanya dari tablet, pandangannya menyapu keluar jendela. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah pemandangan yang terasa seperti adegan dari film yang surreal.
Di seberang jalan, di samping tumpukan sampah yang menggunung di depan sebuah ruko tua, ada dua sosok manusia yang terlihat seperti gumpalan kain kotor. Mereka sedang bertengkar. Bukan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran yang putus asa dan brutal. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya kurus kering dengan rambut gimbal dan pakaian compang-camping. Mereka berebut sesuatu yang terlihat seperti sekantong plastik berisi nasi bungkus sisa. Pria itu mendorong wanita itu hingga jatuh tersungkur di atas tumpukan sampah. Wanita itu menjerit, lalu balas menarik kaki pria itu, mencoba merebut kembali kantong plastik itu. Gerakan mereka begitu liar dan primitif, seperti dua hewan yang sedang memperebutkan mangsa. Awalnya, Rania hanya melihat mereka sebagai pemandangan tragis dari kemiskinan kota yang kejam. Tetapi kemudian, saat pria itu menoleh sedikit ke arah cahaya, Rania mengenali profil wajah itu. Wajah yang tirus dan kotor itu, dengan tatapan mata yang liar dan kosong. Itu Dimas. Dan wanita yang baru saja bangkit sambil terbatuk-batuk, dengan rambutnya yang kotor menutupi sebagian wajahnya. Itu Vina. Jantung Rania berhenti berdetak sejenak. Bukan karena kaget atau sedih, tetapi karena sebuah kesadaran yang dingin dan jernih. Inilah akhir dari cerita mereka. Inilah karma dalam wujudnya yang paling telanjang dan paling jujur. Dulu, mereka adalah pasangan yang bersekongkol di belakang punggungnya, bersatu dalam kebohongan dan kemewahan. Sekarang, mereka adalah dua musuh yang saling menyerang demi sesuap nasi. Kemewahan yang dulu menyatukan mereka telah hilang, dan yang tersisa hanyalah kebencian murni. Rania menatap mereka dari balik kaca mobilnya yang gelap dan kedap suara. Ia berada di dunianya yang tenang, sejuk, dan nyaman, sementara mereka berada di dunia mereka yang panas, bising, dan penuh penderitaan. Sebuah cermin tak terlihat memisahkan mereka. Cermin itu memantulkan hasil dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Dan di momen itu, Rania tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kebencian. Tidak ada kasihan. Yang ada hanyalah jarak. Sebuah jarak emosional yang begitu luas, seolah ia sedang melihat karakter dalam sebuah cerita yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mereka telah menjadi begitu kecil. Begitu tidak berarti dalam skema besar kehidupannya. Penderitaan mereka bukan lagi urusannya. Mereka telah menulis takdir mereka sendiri. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Jalan, Pak, kata Rania kepada sopirnya dengan suara yang tenang dan mantap. Pak Asep menganggukkan kepala dan mobil pun melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Rania tidak menoleh ke belakang. Ia tidak melihat kaca spion. Ia mengembalikan pandangannya ke tablet di pangkuannya, ke masa depannya. Ia membuka detail penerbangannya, melihat foto-foto indah dari resort barunya di Bali. Di luar jendela, bayangan Dimas dan Vina yang sedang bergulat di tumpukan sampah itu perlahan mengecil dan akhirnya lenyap, ditelan oleh hiruk-pikuk kota. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah cermin retak dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan jauh di belakang. Rania tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus yang penuh kedamaian. Di hadapannya, langit membentang luas dan cerah, menjanjikan awal yang baru. Dan ia terbang menujunya, bebas dan ringan tanpa beban. Pertengkaran di samping tumpukan sampah itu adalah akhir dari segalanya bagi Dimas dan Vina. Perebutan sekantong nasi sisa yang menyedihkan itu menjadi simbol dari hubungan mereka yang telah membusuk hingga ke akarnya. Setelah seorang warga yang terganggu membentak dan mengusir mereka, mereka berjalan dalam keheningan yang penuh kebencian. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka telah saling menyalahkan hingga kehabisan kata-kata, saling membenci hingga kehabisan tenaga. Mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan yang ramai dan berdebu. Disinilah, di tengah deru klakson dan asap knalpot, ikatan terakhir di antara mereka putus. Aku sudah selesai, desis Vina. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tidak lagi menatap Dimas. Matanya menatap kosong ke seberang jalan. Aku lebih baik mati kelaparan sendirian daripada harus melihat wajahmu satu hari lagi. Dimas tertawa. Sebuah tawa kering yang pahit. Bagus. Aku juga muak dengan tangisanmu dan semua penyesalanmu yang tidak berguna itu. Kamu adalah beban. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Vina hanya menyeberang jalan saat lampu pejalan kaki menyala hijau, membaur dengan kerumunan orang dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dimas tetap diam di tempatnya, melihat sosok Vina yang semakin menjauh hingga akhirnya lenyap di telan keramaian. Ia tidak merasakan kehilangan, hanya kehampaan.
Parasit yang satu telah melepaskan diri dari parasit yang lain. Mereka kini sendirian, terombang-ambing di lautan nasib buruk mereka masing-masing. Jalan hidup Dimas setelah itu adalah sebuah penurunan yang lambat dan menyedihkan menuju kehinaan total. Ia mencoba bertahan hidup dengan satu-satunya aset yang tersisa, sisa-sisa penampilan fisiknya yang dulu menawan dan kemampuannya untuk berbohong. Ia menjadi seorang penipu kelas 3. Ia akan berkeliaran di stasiun kereta atau terminal bus, mencari target-target empuk. Ia akan mendekati seorang ibu yang tampak baik hati dengan cerita sedih tentang dompetnya yang dicopet dan butuh uang untuk pulang kampung. Terkadang berhasil, ia mendapat cukup uang untuk makan hari itu. Terkadang gagal, ia hanya mendapat makian atau diusir satpam. Ia hidup dari hari ke hari, dari satu kebohongan ke kebohongan lainnya. Egonya yang dulu setinggi langit kini hancur lebur, tetapi delusinya tetap ada. Ia masih merasa bahwa nasib buruk ini hanya sementara, bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan peluang besar dan kembali ke puncak. Peluang itu tidak pernah datang. Sebaliknya, ia menjadi semakin ceroboh dan putus asa. Akhirnya tiba di sebuah malam yang lembab. Ia mencoba menipu target yang salah, seorang preman pasar yang baru saja mengambil uang setoran. Saat kebohongannya terbongkar, ia tidak hanya dimaki. Ia diseret ke sebuah gang gelap, dipukuli hingga babak belur, dan semua uang hasil penipuannya hari itu dirampas. Ia ditinggalkan tergeletak di antara tumpukan kardus basah, dengan tulang rusuk yang retak dan wajah yang bengkak. Saat polisi patroli menemukannya, ia bukan ditolong sebagai korban, melainkan ditangkap karena gelagatnya yang mencurigakan. Di kantor polisi, sidik jarinya teridentifikasi dalam beberapa laporan penipuan kecil lainnya. Tidak ada pengacara mahal yang membelanya. Tidak ada Rania yang datang menebusnya. Ia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara karena serangkaian penipuan dan penggelapan ringan. Penjara menelannya bulat-bulat. Di dalam sana, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang narapidana tanpa nama, kehilangan sisa-sisa terakhir dari identitasnya. Dimas Prakoso, pria yang pernah hidup dalam kemewahan, kini menjadi debu yang terlupakan di sudut sel yang gelap dan lembab. Nasib Vina, di sisi lain, tidak sedramatis itu, tetapi mungkin lebih tragis. Setelah meninggalkan Dimas, ia berjalan tanpa tujuan selama berhari-hari. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogotinya seperti penyakit kronis. Setiap malam, ia dihantui oleh wajah Rania, bukan wajah Rania yang marah, tetapi wajah Rania yang tersenyum tulus di masa lalu, saat mereka masih benar-benar bersahabat. Pengkhianatan itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia juga tidak bisa terus hidup di jalanan. Dengan sisa tenaganya, ia menumpang sebuah truk sayur yang membawanya keluar dari Jakarta, menuju sebuah kota kecil di pesisir utara. Ia ingin lari sejauh mungkin dari masa lalunya. Di kota kecil itu, ia mengubah namanya. Ia mengaku sebagai seorang janda yang kehilangan segalanya dalam sebuah musibah. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga Tionghoa pemilik toko kelontong. Pekerjaannya berat dan gajinya kecil, tetapi setidaknya ia punya tempat untuk tidur dan makanan untuk dimakan. Vina hidup dalam keheningan dan anonimitas. Ia tidak pernah berbicara banyak, selalu menunduk, dan menghindari tatapan orang. Ia bekerja dengan rajin, mencoba menebus dosa-dosanya melalui kerja keras. Tetapi setiap malam, di kamarnya yang kecil dan sempit di belakang toko, ia sering menangis dalam diam. Ia tidak menangisi kemewahan yang hilang, tetapi ia menangisi persahabatan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia tidak pernah mencoba mencari kebahagiaan. Ia hidup dalam sebuah penjara tak terlihat yang ia bangun sendiri. Sebuah penjara yang terbuat dari rasa bersalah. Ia adalah hantu. Bayangan dari seorang wanita yang pernah memiliki segalanya tapi membuangnya demi keserakahan. Dimas dan Vina, yang pernah bersatu dalam pengkhianatan, kini terpisah selamanya. Masing-masing menjalani hukuman karma mereka sendiri dalam kesendirian. Mereka hanyalah debu yang telah ditiup angin ke arah yang berbeda, lenyap tanpa jejak. 5 tahun kemudian, di sebuah tebing kapur yang megah di Uluwatu, Bali, berdiri sebuah resort mewah yang berbisik tentang ketenangan alih-alih berteriak tentang kemewahan. Resort itu, bernama Sada Jiwa, adalah mahakarya terbaru dari Adhitama Group. Dengan desain yang menyatu dengan alam dan komitmen penuh pada keberlanjutan, Sada Jiwa menjadi buah bibir di dunia pariwisata internasional. Dan di teras salah satu vilanya yang paling indah,
yang menghadap langsung ke Samudra Hindia yang biru tak bertepi. Duduklah Rania Adhitama. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, duduk seorang pria bernama Adrian. Seorang arsitek brilian yang menjadi mitra Rania dalam membangun resort ini, dan kini menjadi mitra dalam hidupnya. Hubungan mereka tidak dimulai dengan percikan api yang meledak-ledak, melainkan tumbuh perlahan dari pondasi kekaguman, rasa hormat, dan percakapan-percakapan mendalam hingga larut malam. Adrian jatuh cinta pada pikiran Rania sebelum ia jatuh cinta pada kecantikannya. Ia tahu semua tentang masa lalu Rania, dan alih-alih melihatnya sebagai luka, ia melihatnya sebagai bukti dari kekuatan yang luar biasa. Lihat dia, bisik Rania sambil tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Pandangan mereka tertuju pada sesosok gadis kecil berusia 3 tahun yang sedang berlari-lari riang di atas hamparan rumput hijau. Gadis kecil itu, dengan rambut ikal dan mata berbinar seperti ibunya, bernama Anindita, yang berarti sempurna. Ia adalah buah cinta Rania dan Adrian, sebuah bukti nyata bahwa kehidupan baru bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Anindita mengejar seekor kupu-kupu. Tawanya yang renyah terdengar seperti lonceng di tengah desiran angin laut. Kehidupan Rania telah berubah sepenuhnya. Ia masih seorang pebisnis yang tangguh dan visioner, tetapi ia telah menemukan keseimbangan. Ia tidak lagi hidup untuk bekerja, tetapi bekerja untuk membuat hidupnya dan hidup orang lain lebih berarti. Yayasan amalnya telah berkembang pesat. Program-programnya telah menjangkau ribuan anak di seluruh Nusantara. Ia menemukan bahwa kebahagiaan terbesar datang bukan dari mengakumulasi kekayaan, tetapi dari membagikannya. Mansionnya di Jakarta, yang dulu menjadi saksi bisu dari pengkhianatan, kini telah menjadi rumah yang hangat dan penuh tawa. Taman yang dulu terasa kosong kini dilengkapi dengan ayunan dan rumah pohon kecil untuk Anindita. Foto-foto di dinding bukan lagi potret palsu, melainkan rekaman momen-momen kebahagiaan yang tulus. Foto pernikahannya yang sederhana dan intim dengan Adrian di tepi pantai, foto Anindita saat pertama kali berjalan, foto liburan mereka bersama keluarga besar. Sore itu, saat matahari mulai turun menuju cakrawala, mewarnai langit dengan palet keemasan, Adrian menggenggam tangan Rania. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Rania menatap lautan yang luas, matanya memancarkan kedamaian yang dalam. Untuk sepersekian detik, sebuah ingatan samar melintas di benaknya. Ingatan tentang 2 sosok kotor yang berebut makanan di pinggir jalan. Ingatan itu tidak lagi membawa rasa sakit atau amarah. Rasanya seperti membaca sebuah paragraf dari buku sejarah yang sudah lama ditutup. Sebuah pelajaran pahit yang telah membawanya ke tempat ini. "Aku sedang berpikir," jawab Rania pelan. Matanya kini beralih menatap wajah Adrian dan Anindita yang sedang berlari ke arahnya. "Bahwa terkadang, kita harus melewati badai tergelap untuk bisa benar-benar menghargai indahnya matahari terbit." Anindita melompat ke pangkuan Rania, memeluknya dengan erat. Rania balas memeluk putrinya, mencium aroma rambutnya yang wangi sinar matahari. Ia menatap Adrian, dan dalam tatapan mereka, ada sebuah pemahaman yang tak terucapkan, sebuah janji cinta yang tenang dan kokoh. Badai itu telah lama berlalu. Dan di sini, di bawah langit Bali yang damai, di tengah pelukan orang-orang yang ia cintai, Rania sadar bahwa tamannya yang dulu porak-poranda tidak hanya telah pulih. Taman itu telah kembali berbunga, jauh lebih indah dan lebih subur dari sebelumnya. Dan kali ini, tidak akan ada ular yang diizinkan masuk.